Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema seni sebagai media komunikasi, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Cik Sup di sini dan juga Pak Danur Seto. Nah, saya ingin melanjutkan nih Cik pembahasan tadi nih Cik. Jadi berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya. Jadi kalau Cik sendiri sebagai seorang seniman lebih nyaman dengan pola komunikasi dalam berkesenian di era sekarang atau di era sebelumnya Cik? Karena perkembangan ini kan ada plus minusnya nih sih. Iya. Plusnya lebih mudah dalam mengakses ya kan. Lebih mudah, tapi negatif kan seperti yang kita bahas di segmen sebelumnya. Kalau Cik lebih nyaman di era mana sih? Kalau lebih nyaman susah ya. Karena kita punya kendala masing-masing ya kan. Di zaman dulu seperti yang disampaikan tadi, kita komunikasi kita saat pentas. Panggung ke panggung. Langsung dari panggung. Jadi live kita. Kalau sekarang enggak, ya kan? Mungkin melalui itu seperti kata Bang Danur cerita-cerita tadi, mulai divideokan, diupload. Dan kelemahan sekarang sebenarnya ya itu tadi ada plus minus, ya kan? Artinya untuk komunikasi, untuk menyebarkanlah karya-karya kita mungkin melalui media sosial ini akan lebih cepat. Hanya saja kita bicara apa yang dikhawatirkan oleh Bang Danur itu betul nantinya. Kalau misalkan ini tersebar luas di masyarakat, mungkin karya ini ada yang dicomot, diambil atau seperti apa? Kita mau apa? Apa yang bisa melindungi karya kita seperti itu? Hanya sekarang ini yang dihimbau, saya ke teman-teman, saya selalu bilang sama teman-teman, kalau berkarya apapun yang kita buat itu harus jujur. Jujur artinya menerima apa adanya kita, jujur dalam mengakui itu karya orang. Itu yang selalu saya. Ya karena itu tadi kita belum ada satu lembaga yang turunannya mungkin di pusat ini sudah ada, sudah banyak, tapi kita di Bengkulu belum ya. Untuk melindungi hak-hak dari para pencipta ataupun penggarap dari karya-karya seni itu. Terkecuali kalau kawan-kawan dari seni rupa jelas, ya kan. Kalau seni pertunjukan ini susah. Kayaknya memang harus dipisahkan nih Cik, antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan harus dipisahkan. Kebudayaan harus ada Kementerian kebudayaan sendiri. Iya sih ya. Jadi Dan itu diharapkan waktu kita dari Kongres Kesenian pertama di Papua, terus dilanjutkan ke Kongres Kesenian kedua, lanjut lagi ke Kongres Kebudayaan pertama, itu yang selalu didengungkan oleh. Tapi nggak tahu sampai sekarang belum juga terrealisasi ya kan. Harusnya ada Kementerian Kesenian dan Kebudayaan. Dia khusus seperti itu, itu. Karena itu konteksnya dampaknya besar ya, dampaknya besar. Mohon maaf bukan berarti kalau boleh tipis-tipis kata Bang Naru. Kalau kita selalu dititipkan dengan instansi yang tertentu. Kalau pariwisata dan kebudayaan terakhir. Pendidikan pun seperti itu, Dikbud, pendidikan dan budaya. Jadi selalu menjadi anak tiri. Seperti itu. Dan dititip-titip ya sih. Iya, dititip-titip. Dan ke Bang Danur nih. Ini perkembangan dunia broadcasting saat ini, dunia media akhirnya kan mempengaruhi juga pola komunikasi. Ini kalau Pak Danur memandang senimannya yang harus menyesuaikan diri, terlepas dari pembahasan kita tadi bahwa tidak ada juga instrumen hukum yang melindungi, atau sebenarnya seniman tetap saja dengan pakemnya. Ya, sebenarnya saya ucapkan salut dulu lah sama para seniman Bengkulu ini. Hormat dan bijak sekali. Jadi mereka mau mempertahankan karyanya tanpa embel-embel apa-apa kan, kemudian mereka mau menularkan atau mengajarkan pada generasi selanjutnya. Padahal dalam riset saya 2 tahun yang lalu, penelitian saya 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu pendokumentasian nilai-nilai budaya dan termasuk seni di dalamnya
itu sangat kecil di Bengkulu, Mas. Jadi banyak pudar kan, bahasa, kemudian pertunjukan, tari menari, terus ada lagi tata cara misalnya doa-doa, mantra, sastra, ya. pengobatan, itu banyak hilang, banyak pudar. Karena tidak terdokumentasikan dengan baik oleh generasi sebelumnya. Dari 9 kabupaten 1 kota itu, yang paling rapi itu di Kabupaten Rejang Lebong. Dia konstruktif sekali menulis sejarahnya, budayanya, dan lain-lain. Banyak aksara ulunya ya, masih tetap sampai bertahan segala sampai macam sekarang ya. dia bisa mendokumentasikan dengan baik. Nah, kita di kota termasuk yang lemah, Paling lemah. paling lemah. Bahkan lembaga, mohon maaf, Badan Musyawarah Adat saya nggak tahu tuh bagaimana posisinya sekarang di provinsi. Kita bilang nggak beradab malah pro orang nanti kan. Misalnya seperti itu. Jadi maksudnya dalam prosesi itu sangat lemah kita. Sudah dari provinsi Bengkulu ada, kota Bengkulu ada, dia nggak bisa nggak bisa diakomodir. Jadi kalau dalam tayangan broadcast segala macam, saya pikir sekarang ini banyak media yang bisa dipakai selain media digital, audiovisual, bisa media tulisan dalam bentuk karya tulis tadi misalnya. Kita kan punya lembaga pendidikan, Cik ya. Iya. Jadi nanti saya sebanyak mungkin akan mengarahkan mahasiswa itu, Cik. Jadi untuk menulis seni-seni tari, seni-seni pertunjukan yang ada Tapi lo banyak sekarang. Iya, sudah mulai, nah. Sampai ke matematika pun di ini sering kan, minta jadi kita jadi narasumber artinya ya. dalam prospek yang pengembangan atau pengemasan dokumentasi ini, kami di perguruan tinggi itu sudah mulai, Mas, melalui karya tulis tadi, bentuknya skripsi kalau di S1, tesis di S2 dan disertasi di S3, dan ini bisa diakses. Jadi kami sudah mencoba melakukan transformasi nilai-nilai supaya tidak hilang seperti yang hasil penelitian yang 2 tahun lalu dan para peneliti sebelumnya, bahwa pendokumentasian seni yang ada di daerah ini sangat minim. Nah, inilah yang 2 tahun terakhir ini digenjot terus nih. Mas bisa cek tuh di Respitori Universitas Bengkulu atau di universitas lain yang ada di Bengkulu itu sudah mulai banyak. Entah dalam sudut pandang agama, sosial, politik, dan lain-lain itu sudah mulai banyak. Mungkin itu menjadi sarana yang paling efektif. Oke, pendokumentasian. Iya, pendokumentasian dalam bentuk karya tulis ya, bentuknya skripsi, tesis, dan disertasi. Ya, karena kalau tidak ada jejaknya, bagaimana orang mau tahu gitu ya? Dan itu malah terpatenkan otomatis kan ketika dia menjadi sarjana, menjadi master, ketimbang melalui media broadcast yang gampang dicaplok. Sementara itu yang bisa kami lakukan di dunia perguruan tinggi, mungkin itu, Mas. Kalau dikit boleh menambahkan, Mas. Sekalian ini Ci, penutupnya dan sekaligus pesan juga kepada Sedikit di aja. rumah. Kebetulan saya juga pengurus dari BMA nih, dari BMA Kota. Betul. Artinya kebetulan kita juga baru dilantik sekarang melalui Ketua BMA Kota. Saya sudah mengimbau, kita sudah ada program untuk itu, untuk mengarah ke situ, karena selama ini juga kita nggak tahu BMA itu. Saya pikir BMA sendiri waktu yang kemarin-kemarin tuh mereka sendiri tidak tahu yang mau diurusnya apa, ya kan? Ya, seperti itu. Untuk yang terakhir, memang betul kembali lagi tema kita pada hari ini. Kalau bagi kami, seperti kemarin kami mengadakan duduk berasan dalam mufakat. Jadi jadikan pertemuan-pertemuan itu menjadikan satu komunikasi silaturahmi yang terus akan membuat kita menjadi satu kesatuan, yang menjadi dekat, dan jangan sampai kita memperkecil perbedaan-perbedaan dalam pola-pola pikiran. Nanti kita coba cari kesepakatan. Jadi memang tetap harus dibangun komunikasi antar teman, karena satu yang selalu saya tekankan ke teman-teman, kita harus maju, ini majunya Bengkulu, bukan majunya kelompok, bukan majunya individu. Artinya harus dibangun terus komunikasi. Jadi itu yang jadi tetap harus membangun komunikasi dengan cara itu tadi. Oke. Terakhir, Pak Danur, singkat saja pesannya kepada pemirsa TVRI Bengkulu. Pesan kepada pemirsa TVRI Bengkulu, karena kita di provinsi ya, Provinsi Bengkulu, bulat suara karena pembulu, bulat air karena pembulu, bulat suara karena mufakat. Jadi ciptakanlah komunikasi yang efektif sehingga bisa memajukan
budaya dan seni yang ada di Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi. Tidak terasa kita sudah 1 jam ngobrol-ngobrol berkaitan dengan tema kita hari ini, dan tentu kita semua berharap agar kesenian dan juga para pelaku seni di Bengkulu ini semakin nyaman dalam berkesenian dan juga dapat menikmati, semua orang dapat menikmati hasil karya dari anak Bengkulu. Dan akhirnya pemirsa, saya Pusus Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.